Kamu pernah kebayang nggak, 100 tahun lagi nanti cicit-cicit atau cucu kita tuh berbicara tentang kita tuh gimana? Apakah mereka akan mengenang tentang kebijaksanaan kita, kemampuan kita menyediakan, atau kita cuma jadi foto lama yang berdebu di rak? Hari ini kita akan belajar gimana caranya membangun warisan untuk bisa bertahan lintas generasi, menyediakan sesuatu yang lebih dari sekadar uang. Pasti nonton video ini sampai habis karena saya akan bagiin 3 prinsip yang mengubah cara saya menyediakan warisan buat keluarga saya dan langkah-langkah apa yang bisa kalian lakukan juga. Nama saya Yaskar Wijaya, teman finansial kamu dalam Tuhan. Hari ini tuh kita lagi mau ngebahas sesuatu yang jadi pergumulan banyak orang tua Kristen. Gimana caranya kita ngebangun warisan yang kekal untuk keluarga kita. Amsal 13 ayat 22 tuh ngingetin kita bahwa orang baik meninggalkan warisan bagi anak dan cucunya. Warisan di sini tuh banyak banget, gak cuma secara keuangan aja. Tapi kita juga bisa ada warisan nilai dan prinsip-prinsip yang bisa kita turunkan juga. Video kali ini kita akan ngebahas kenapa Tuhan pengen kita ninggalin warisan. Terus kita juga akan ngebahas 3 pilar yang ada dari Alkitab tentang gimana caranya membangun warisan keluarga. Dan yang terakhir adalah langkah praktis yang bisa kita lakukan mulai dari hari ini. Kenapa sih Tuhan pengen kita mewariskan sesuatu? Ulangan 6 ayat 6-7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, dan apabila engkau sedang duduk di meja makan. Nah, ayat ini tuh mengingatkan kita bahwa warisan tuh dimulai dari fondasi rohani. Sebelum kita ngomongin soal uang, aset, dan lain-lainnya, kita harus sadar bahwa tugas utama kita sebagai kepala keluarga adalah mewariskan iman kita dan nilai-nilai Kristen. Contohnya dari Abraham. Pertama, Allah memberkati Abraham supaya dia bisa jadi berkat bagi banyak bangsa. Iman dan ketaatan Bapak Abraham masih berdampak bahkan sampai banyak generasi setelahnya. Dan sampai hari ini, kisah Bapak Abraham itu masih mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Gimana dengan kita? Apakah kita juga udah mulai menjadi teladan iman bagi anak kita? Kita sebagai kepala keluarga dipanggil Tuhan untuk menjadi imam dan raja bagi keluarga kita. Jadi pastiin kamu meninggalkan fondasi iman yang benar untuk anak-anak kamu. Nah, setelah kita tahu kenapa kita harus meninggalkan warisan, ada 3 pilar utama dalam warisan keluarga kita. Yang pertama, yang tadi udah disebutin, warisan rohani. Cuma keluarga kita hidupnya mapan di dunia, tapi pada saat meninggal nggak bisa berkumpul lagi bersama-sama di surga. Pastiin kalian taruh fokus kalian sebagai imam dalam membangun warisan rohani. Kita bisa mulai dengan mengadakan renungan keluarga setiap hari, bikin mesbah keluarga, terlibat aktif dalam gereja, dan juga mencatat perjalanan hidup atau kesaksian-kesaksian iman kita supaya nantinya bisa kita turunkan ke anak dan cucu kita. Dan yang kedua, kita harus fokus kepada warisan nilai keluarga kita. Kita harus tanamin nilai-nilai yang benar supaya generasi-generasi yang selanjutnya juga masih tetap bisa melakukan nilai yang masih kita pegang dari saat ini. Kita bisa mulai melakukan itu dengan menuliskan misi keluarga kita. Misalnya jadi berkat, bawa damai, bawa sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Kita bisa melakukan mentoring dan mengajarkan keterampilan hidup kepada anak-anak kita. Dan juga kita bisa melakukan pertemuan keluarga secara rutin. Seperti yang tadi disebutin di ulangan, bisa pas lagi dalam perjalanan, bisa lagi pas makan malam. Kita bisa mengumpulkan keluarga kita untuk membicarakan nilai-nilai dari keluarga kita. Nah, yang ketiga, kita harus fokus juga sama warisan finansial. Selain kita meninggalkan harta dan aset, kita juga harus meninggalkan pengetahuan tentang mengelola keuangan tersebut. Pertama, kita bisa memastikan perlindungan finansial mereka dengan menggunakan asuransi. Kedua, kita juga bisa berinvestasi kepada pendidikan anak-anak. Dan yang ketiga, kita juga bisa membangun kekayaan secara strategis dengan menggunakan dana darurat, portfolio investasi, bisnis, atau sumber penghasilan pasif lainnya. Pastiin kalian meninggalkan 3 warisan tadi supaya kehidupan mereka di masa depan nantinya bisa menghasilkan generasi-generasi yang memuliakan Tuhan dan juga bisa mewariskan nilai-nilai dan kerohanian tadi. Nah, setelah kita ngebahas tentang kenapa dan 3 warisan yang harus kita siapkan, langkah-langkah apa yang bisa kita ambil?
Minggu ini kita bisa mulai dengan melakukan renungan keluarga. Bisa mulai dari 5-15 menit. Terus kita juga bisa ngobrol sama pasangan kita untuk membahas warisan keluarga kita. Dan yang ketiga, kita bisa mulai mengecek perlindungan asuransi keluarga kita jika kita udah memiliki asuransi. Setelah kita melakukan itu di minggu ini, kita bisa mulai lanjut. Dalam waktu 30 hari ke depan, kita bisa mulai mempersiapkan untuk bikin misi keluarga kita seperti apa. Kita juga bisa mempersiapkan dana darurat, dan juga mencatat nilai-nilai dan tradisi keluarga kita yang ingin kita wariskan. Dan dalam waktu 90 hari ke depan, kita bisa mulai mencari bantuan dengan bertemu dengan penasehat keuangan, agen asuransi, atau financial advisor lainnya. Kita juga bisa mulai mengisikan investasi ke dana pendidikan anak, dan juga kita bisa merekam atau mendokumentasikan perjalanan iman keluarga kita. Saya harap dengan melakukan langkah 7 hari, 30 hari, dan 90 hari ini, kamu jadi bisa mempersiapkan warisan untuk keluarga kamu yang nantinya bisa diwariskan hingga anak, cucu, bahkan cicit kamu. Saya percaya kalian yang nonton video ini sampai saat ini itu bukanlah kebetulan, dan Tuhan pengen kalian mempersiapkan kehidupan keluarga kalian sampai dengan anak, cucu, bahkan cicit kalian. Ingat, warisan keluarga kamu dimulai hari ini. Kalau kamu butuh bantuan tentang asuransi atau merencanakan warisan keluarga, jangan ragu juga untuk DM saya atau tulis komentar juga. Dan kalau kalian pengen tahu lebih lanjut soal asuransi, tonton video saya yang di sini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Nama saya Yaskal Wijaya. Stay financially faithful. God bless you. Bye.